Bab 186, mengobrol di puncak gunung. Angin gunung menggigit dingin. Lindong menatap sosok anggun dan cantik di depannya yang berdiri di tepi tebing, ketika angin lembut menyapu, menyebabkan rambut hitamnya yang halus bergetar lembut. Menciptakan tampilan yang bebas dan elegan. Sehubungan dengan bantuan yang tiba-tiba ini, Lindong ternyata sangat heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini, yang penuh dengan niat membunuh hanya beberapa waktu lalu, benar-benar akan datang dan menyelamatkannya atas kemauannya sendiri. Batuk. Keheningan di puncak gunung berlangsung untuk waktu yang lama, sebelum Lindong akhirnya mengeluarkan batuk kering dan menggenggam tangannya bersama-sama. Banyak terima kasih telah merindukan Ling Qingzu karena membantu aku. Aku menyelamatkanmu hanya karena aku ingin membunuhmu. Sama seperti suara Lindong terdengar, balasan yang lembut dan acuh tak acuh menyebabkan ekspresinya berubah canggung. Segera setelah itu, dia tertawa pahit dan berkata, bukankah itu sedikit berlebihan? Ling Qingzu tidak menjawab. Dia menatap pegunungan di kejauhan, sementara matanya yang jernih tetap sedingin es. Namun, di bawah dinginnya es itu, ada riak yang sangat samar. Beberapa saat kemudian, dia berbalik dan menatap anak muda itu sambil berkata, kamu terlalu lemah. Tidak ada rasa jijik dalam suaranya, hanya fakta yang tak terbantahkan. Tidak ada yang mulai kuat. Di bawah murid yang jelas namun dingin itu, Lindong menghela nafas saat dia perlahan berkata. 2 tahun kemudian, kamu masih belum akan menjadi pertandingan Lin Langtian. Tantangan kamu terhadapnya tidak ada artinya dan tidak lebih dari seorang pecundang yang mencoba pamer dengan kata-kata terakhir yang mengesankan. Ling Qingzu berkata dengan sikap acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Ling Qingzu, ekspresi Lindong langsung menjadi gelap. Mungkin karena beberapa masalah jantung yang tidak dapat dijelaskan, dia bisa tetap tenang meskipun Wang Yan dan yang lain mencibir mengejek. Namun, berdiri di depan Ling Qingzu, wanita pertama yang memiliki hubungan in 1 meter dengan daging, dia tidak mampu menanggung kata-kata ini. Aku akan mengalahkannya 2 tahun kemudian. Lindong menarik napas dalam-dalam, menatap Ling Qingzu saat dia perlahan mengucapkan setiap kata. Ling Qingzu menatap pemuda itu, yang matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala yang tak tertandingi dan tekad yang tak tergoyahkan. Seolah-olah dia tidak dapat memahami dari mana dia menarik kepercayaan dirinya. Beberapa saat kemudian, bulu matanya bergerak sedikit ketika dia memiringkan kepalanya dan berkata, aku sudah menyelamatkanmu kali ini hanya karena aku ingin kamu berjanji padaku satu hal. Apa yang terjadi di makam tua akan selamanya membusuk di perutmu, dan tidak akan pernah bisa diketahui. Sebenarnya, bahkan kamu harus berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Petik 2. Setelah mendengar dinginnya suara Ling Qingzu, Lindong tidak tahu mengapa tetapi darah di tubuhnya tiba-tiba terasa seolah-olah akan melonjak. Saat ia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara-suara berderit terdengar. Dia sudah lama mengantisipasi ini, bagaimanapun, hati seorang pemuda setelah semua berisi berbagai jenis fantasi yang tidak realistis dan belum matang. Namun, pada saat yang sama, dia juga mengerti dengan jelas bahwa Ling Qingzu bukan seorang wanita yang akan memberikan hati dan tubuhnya kepada seseorang yang telah membawanya. Wanita ini terlalu sombong dan sangat sulit untuk membayangkan jika ada seorang pria yang dia sukai di dunia ini. Bahkan, Lindong percaya bahwa mereka berdua tidak akan pernah melewati jalan, jika bukan karena apa yang terjadi di makam tua. Dia adalah Phoenix yang melonjak di langit, dan Lindong hanyalah serigala muda, yang masih berlari menuju jalur kekuasaan. Bahkan jika mereka entah bagaimana bertemu secara kebetulan, dia tidak pernah bisa berharap bahwa Phoenix akan berhenti dan tetap di sisinya. Lindong jelas mengerti semua ini, namun, meskipun dia mengerti, menerimanya tidak mudah. Meskipun anak muda ini tahu bagaimana bertahan dengan sabar, dia juga memiliki harga diri yang sangat kuat. Dia mampu menanggung penghinaan yang dideritanya di bawah Lin Langtian, tetapi sangat sulit baginya untuk mempertahankan sikap acuh tak acuh dalam menghadapi nada tenang Ling Qingzu. Dari sudut pandang tertentu, yang terakhir sangat mempengaruhi dia. Karena aku lemah. Bahkan jika kamu Lin Langtian, kata-kata aku tidak akan berubah. Mata Ling Qingzu sedikit turun, tetapi nadanya tetap tidak terganggu. Jika aku lebih kuat dari Lin Langtian. Tiba-tiba Lindong mengangkat kepalanya dan menatap tajam pada Ling Qingzu. Apakah kamu ingin mati? Alis Ling Qingzu yang panjang dan indah sedikit bersatu, ketika suaranya yang sedingin es terdengar, jika kamu melanjutkan, aku akan membunuhmu di sini. Jangan mengira aku tidak berani. Petik 2. Jangan berada di bawah kesan bahwa aku tidak menghormati kamu.
Jika apa yang terjadi di antara kami bahkan sedikit terungkap, jangan repot-repot menyebut dirimu, bahkan seluruh Lin klan pasti akan sepenuhnya dimusnahkan. Jika kamu bukan orang bodoh, kamu harus tahu mengapa itu tidak mungkin. Tidak peduli berapa banyak kemauan yang kamu miliki, beberapa hal benar-benar mustahil. Sebagai pribadi, nilai kemampuan kamu dan bertindak sesuai dengan itu. Petik 2 titik titik. Setelah mendengar suara dingin Lin Qingzu saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, Lin Dong melihat ke atas ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Lama kemudian, dia akhirnya menjawab dengan suara rendah. Aku tidak akan menyebutkan apa yang terjadi antara kami di makam untuk siapapun, mungkin kamu mungkin menemukan ini di bawah penghinaan. Tetapi kenyataannya tetap bahwa kamu telah menyelamatkan hidup aku hari ini. Hutang ini akan dibayar kembali oleh Lin Dong di masa depan. Petik 2 titik titik. Jika kamu ingin mengembalikan utang ini, bicarakan lagi ketika kamu memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Lin Qingzu melirik Lin Dong. Sebelum dia berbalik dan dengan anggun pergi. 100 Empire War, Lin Dong tertegun. Ketika kamu benar-benar melampaui Lin Langtian, kamu secara alami akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui apa itu. Namun, jika kamu bahkan tidak bisa mencapai titik ini, kemauan dan argumen kamu tidak akan lebih dari omong kosong dan lelucon yang tidak berguna. Petik 2 titik titik. Jika aku bisa naik di atas yang lain dalam Perang Kekaisaran 100, akankah aku memiliki kualifikasi? Lin Dong tampaknya merasakan sesuatu dari sedikit perubahan nada Lin Qingzu. Dia segera mengangkat kepalanya, dan menatap sosok luar biasa di atas teratai hijau, saat dia berkata dengan suara rendah. Dia percaya bahwa Lin Qingzu harus memahami kualifikasi apa yang dia bicarakan. Benar saja, sosok cantik Lin Qingzu sedikit berhenti. Dia terdiam selama beberapa waktu, sebelum menjawab dengan sikap acuh tak acuh, hanya cukup. Namun, aku tidak percaya bahwa kamu akan mencapai titik itu. Ini bukan penghinaan tetapi hanya menjadi realistis. Terlepas dari apakah kamu menerimanya, itu tidak akan berubah. Petik 2 titik titik. Lin Dong menatap teguh pada sosok indah yang tampaknya terbuat dari semua roh langit dan bumi. Matanya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan tidak terkendali, hari itu akan datang. Pada saat itu, aku sekali lagi akan berdiri di hadapan kamu dan memberitahu kamu bahwa, seorang wanita yang telah aku tiduri pasti akan menjadi milik aku. Petik 2 titik titik. Tiba-tiba anak muda itu tanpa rasa takut dan sikap tak terkendali secara langsung menyebabkan sosok cantik itu menjadi kaku. Orang bisa membayangkan betapa indahnya pemandangan wajah yang benar-benar indah di balik tabir. Bang, benar saja. Kata-kata nakal Lin Dong menarik telapak lampu hijau, yang tanpa ampun menghantam dadanya, menghancurkannya menjadi batu besar. Sehingga bahkan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, Lin Dong tampaknya tidak kesakitan sama sekali, dan malah tertawa terbahak-bahak. Aku hanya akan membiarkan kata-kata buta dan bodoh seperti itu sebelum kamu benar-benar mencapai tahap yang telah kamu bicarakan satu kali ini. Atau konsekuensinya tidak akan diimbangi oleh satu telapak tangan. Aku telah menunjukkan belas kasihan yang sangat kepada kamu, jika kamu mendorong ini lebih jauh, aku akan membunuh kamu. Petik 2 titik titik. Sosok luar biasa pada teratai hijau sedikit memiringkan kepalanya, menatap pemuda yang praktis tertanam di dalam batu, yang tatapannya tetap bersemangat dan keras kepala seperti sebelumnya. Gangguan yang sangat samar tiba-tiba muncul di mata jernih itu. Lin Dong, kuharap kau tidak selemah ini saat kita bertemu lagi. Orang yang benar-benar kuat tidak semua bicara. Sebuah suara lembut melayang di atas puncak gunung, saat teratai hijau mulai bersinar. Segera setelah itu berubah menjadi lampu hijau di bawah tatapan Lin Dong dan menyapu cakrawala. Dalam beberapa napas, itu benar-benar lenyap. Melihat cahaya menghilang ke cakrawala, Lin Dong menarik napas dalam-dalam, sebelum melompat dari tebing. Dia meludahkan busa berdarah di mulutnya, serangan telapak tangan wanita itu tampak berat, tetapi itu jelas dalam batasnya. Atau, itu tidak akan sesederhana meludahkan satu atau dua suap darah untuknya. Nak, kamu sudah ditutupi oleh nafsu. Jika wanita itu benar-benar marah, kamu tidak akan bertahan bahkan jika kamu memiliki 9 nyawa. Kotoran kecil muncul di depannya dan tertawa aneh. Lalu, haruskah aku menahannya? Bagaimana jika aku meledak karena melakukannya? Lin Dong terkekeh saat dia menatap ke tempat di mana Lin Qingzu menghilang, sebelum dia berkata, ketika aku bertemu dengannya lain kali, aku dengan hormat akan merobek cadarnya. Petik 2 titik titik. Berani, namun, ini agak sulit untuk dicapai.
Merobek jilbab wanita dengan hormat jauh lebih sulit daripada memukul Lin Langtian. Martin kecil meluruskan cakarnya, tidak menahan diri ketika berbicara, meskipun aku tidak tahu identitas wanita itu, seharusnya sedikit luar biasa. Seorang anak malang sepertimu terlalu tidak terampil mengundang wanita seperti itu. Petik 2 titik titik. Lindong terkekeh, saat dia mengabaikan penghinaan Martin kecil itu. Tidak peduli seberapa kuat dan luar biasa status Ling Qingsu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak percaya bahwa dia akan bisa mencapai langkah itu, jadi Lindong akan membuktikan kesalahannya pada akhirnya. Bahkan jika ini membutuhkan banyak pengorbanan dan kerja keras, Lindong tidak akan menyesalinya sama sekali. Bagaimanapun, setiap orang hanya mendapat satu kesempatan dalam hidup, jika seseorang hidup tanpa ambisi, orang akan menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, tujuan Lindong adalah sekali dia menjadi seorang praktisi yang benar-benar kuat, dia akan sekali lagi berdiri di depannya. Dia tidak ingin membuktikan apapun padanya karena darah panas, dia ingin menunjukkan padanya bahwa pemuda yang dia tolak bertahun-tahun sebelumnya di puncak gunung, telah membalikkan kata-katanya. Mungkin pemikiran dan tujuan seperti itu tampak terlalu tidak masuk akal untuk saat ini. Namun, Lindong tidak mau menyerah. Jangan berpikir terlalu jauh ke masa depan. Jadilah anak yang realistis. Kali ini, untuk melarikan diri, kamu menggunakan 11.000 pil yuan murni. Saat ini, kamu hanya memiliki 10.000 tersisa. Sementara Lindong menatap cakrawala, kata-kata kecil dari seekor kukus kecil tiba-tiba menyebabkan wajahnya menjadi kaku. Sakit hati yang ekstrim meletus di dalam hatinya, 11.000. Bajingan itu, jumlah pil yuan murni di tangannya telah menyusut. Sakit hati ini menyebabkan Lindong mengertakkan giginya saat dia mengutuk Wang Yan berkali-kali. Bagaimana ini bisa menjadi pertempuran, praktis menggunakan uang untuk mengalahkan orang lain. Syukurlah, kami berhasil mengambil tas Qian Kun orang itu. Statusnya di Wang Klan cukup tinggi, jadi dia seharusnya cukup kaya. Sementara hatinya sakit, Lindong tiba-tiba teringat tas Qian Kun yang dia ambil dari Wang Yan. Dia bergegas keluar dan mulai membalikkannya. Dia ingin tahu seberapa kaya orang itu. Sebaiknya kau tidak membuatku merugi. Lindong mengertakkan giginya dan berkata sambil membuka tas Qian Kun. Bab 187, Panen. Di puncak gunung, rasa sakit di wajah Lindong berangsur-angsur hilang saat ia membalik-balik tas Qian Kun itu. Sebagai gantinya adalah ekspresi senang. Terbukti, penghasilan kali ini lebih besar dari pengeluarannya. Kekayaan yang dimiliki Wang Yan telah jauh melebihi harapan Lindong. Hanya jumlah pil pure yuan di dalam tas Qian Kun itu saja, telah mencapai 20.000. Kekayaan raksasa ini sudah cukup untuk membuat siapapun menamparkan bibir mereka. Wang Klan ini memang sangat kaya. Bahkan anggota generasi yang lebih muda akan memiliki sejumlah besar uang di tangan, situasi yang sangat iri. Tidak heran orang-orang itu tidak tertarik pada pil pure yuan di dalam makam tua. Semua orang memang menjalani kehidupan yang berbeda. Lindong menghela nafas dengan lembut sambil menyimpan semua pil pure yuan ini. Kemudian, ketika dia terus mencari-cari dengan tangannya, dia menemukan manual tua dengan cahaya keemasan yang samar. Di sampulnya yang kekuningan, ada beberapa kata emas. Menundukkan Golden Platform Magic Palm. Lindong berkedip ketika dia ingat bahwa seni bela diri seperti panggung emas yang ditampilkan Wang Yan, saat api menyala di matanya. Dia secara pribadi mengalami kekuatan dari Magic Palm Platform menundukkan emas, dan itu benar-benar hebat. Platform emas yang terbuat dari Yuan Power yang kental, begitu dieksekusi. Kekuatan di baliknya praktis bisa mengubah gunung dan membalik lautan, tidak ada yang berani menghalangi. Seni bela diri kelas 7. Lindong membuka manual tua itu saat dia melihat-lihat isinya, dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Kelas 7, ini dianggap sebagai seni bela diri peringkat atas. Bahkan, meskipun hanya ada perbedaan tingkat satu antara kelas 6 dan 7 seni bela diri, kesenjangan di antara mereka sangat besar. Satu berada di peringkat menengah sementara yang lain berada di peringkat atas. Oleh karena itu, tidak sulit bagi seseorang untuk menyimpulkan perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, setelah Lindong secara pribadi mengalami kekuatan dari Magic Palm Platform menundukkan emas ini, jujur, dia sangat merindukan hal itu di dalam hatinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mendapatkannya hari ini. Aku akan menyimpannya. Sehubungan dengan harta seperti itu, Lindong tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Dia menyeringai dan terkekeh,
saat dia tanpa sengaja menyimpannya di pakaiannya. Seiring kekuatannya tumbuh, seni bela diri yang dipelajari Lin Dong sebelumnya sekarang tampak agak kurang. Bahkan segel gerbang ajaib tidak dapat mencapai banyak hal melawan praktisi tahap penciptaan. Misalnya, dalam pertempuran sebelumnya melawan Wang Yan, segel gerbang ajaib gagal mencapai apapun. Pada akhirnya, itu masih dibatasi oleh seni bela diri itu sendiri. Oleh karena itu, sulit baginya untuk melakukan sesuatu terhadap seseorang yang lebih kuat dari Lin Dong seperti Wang Yan. Selain itu, meskipun Lin Dong telah memperoleh seni bela diri asli peringkat atas dari pemilik makam, seni bela diri ini paling efektif hanya jika digunakan dalam kombinasi dengan timbangan langit kuno. Karena Lin Dong belum mencapai tahap Form Creation, dia belum memahami kekuatan Form Creation. Oleh karena itu, ini akan mempengaruhi kekuatan teknik timbangan langit kuno. Dengan demikian, palem platform sihir yang menundukkan emas ini akan membantu menebus beberapa kekurangannya saat ini. Seni bela diri kelas 7. Meskipun itu hanyalah awal dari seni bela diri peringkat atas, itu sudah cukup tangguh. Bahkan di antara seluruh Wang Clan, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk mempelajari tingkat seni bela diri ini. Setelah dia menyimpan, menundukkan Golden Platform Magic Palm, Lin Dong sekali lagi menemukan beberapa benda logam unik di dalam tas Qian Kun Wang Yan. Ketika dia melihat seberapa baik barang-barang ini disimpan, dia menduga barang itu cukup langka. Kamu sangat beruntung. Beberapa dari logam langka ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki timbangan surgawi kuno. Marten kecil itu memandang mereka ketika tersenyum. Oh, itu benar. Bagaimana cara meningkatkan timbangan surgawi kuno ini menjadi harta jiwa tingkat tinggi? Ketika timbangan surgawi kuno tombak disebutkan, Lin Dong tiba-tiba teringat, saat dia buru-buru bertanya. Ketika dia bertarung dengan Wang Yan, Lin Dong jelas mengalami betapa kuatnya Soul Tracer bermutu tinggi. Bahkan tubuh yang kokoh dari boneka jiwa itu langsung tertusuk olehnya. Karenanya, kekuatannya benar-benar mencengangkan. Kali ini, jika bukan karena timbangan surgawi kuno dan wayang simbol, ia kemungkinan besar akan mati di tangan orang itu. Kami masih kekurangan bahan, selain itu, Soul Tracer hanya dapat disempurnakan oleh Soul Symbol Master. Mungkin perlu beberapa saat sebelum kita dapat meningkatkan hal bertimbangan surgawi kuno menjadi harta jiwa tingkat tinggi. Marten kecil itu menjawab, mencapai Master Simbol Jiwa. Ketika dia mendengar kata-kata ini, wajah Lin Dong sedikit kaku saat dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain untuk sementara waktu menekan masalah ini di dalam hatinya. Setelah semua, itu masih akan beberapa waktu sebelum dia maju ke level Master Simbol Jiwa. Setelah dia menyimpan bahan-bahan logam yang unik ini, Lin Dong terus mencari-cari beberapa saat. Namun, dia tidak menemukan barang yang lebih luar biasa, dan segera, dia memutuskan untuk menyerah dan mengatur semuanya. Ketika dia menemukan total panen, itu masih cukup baik. Setidaknya aku tidak menderita kerugian. Saat ia menepuk tas Qian Kun yang dipompa, Lin Dong tersenyum puas. Nak, hanya itu menundukkan Golden Platform Magic Palm dan bahan-bahan logam khusus sudah cukup bagi kamu untuk menghabiskan semua pil pure yuan. Selain itu, kamu bahkan menerima 20.000 pil yuan murni. Kali ini, kamu mendapat untung besar. Si Marten kecil mengerutkan bibirnya seperti yang dikatakan. Lin Dong tersenyum ketika dia berdiri dan berkata, mari kita kembali ke kota Yan. Kali ini, kita kemungkinan akan pergi untuk jangka waktu yang lama. Beberapa masalah perlu diselesaikan terlebih dahulu. Petik 2. Masalah yang dia maksudkan adalah geng serigala darah. Saat ini, keluarga Lin sudah dengan kuat memantapkan diri di kota Yan. Namun, mereka masih kurang dibandingkan dengan faksi utama seperti Blood Wolf Gang. Namun, dendam antara geng serigala darah dan keluarga Lin cukup berat. Dengan demikian, dia tidak merasa nyaman dengan masalah besar di samping keluarga Linnya. Karena dia ingin pergi, dia harus membersihkan semua masalah ini. Swoosh! Kaki Lin Dong mengetuk puncak gunung, saat sebuah pisau muncul di bawah kakinya. Sosoknya bergerak maju saat peluit dengan cepat dilepaskan dari mulutnya. Di hutan di bawah, raungan harimau terdengar saat bayangan merah berapi melesat keluar dari dalam hutan. Sosok Lin Dong dengan lembut melayang ke punggung Little Flame. Dengan tepukan lembut, yang terakhir itu seperti panah, saat berlari menuju kota Yan. Ketika Lin Dong tiba di kota Yan, sudah malam.
Begitu dia memasuki kota, dia menyadari bahwa atmosfer di dalamnya aneh. Beberapa orang bergegas melalui jalan-jalan, dan arah menuju ke sana adalah sama. Mereka menuju pusat kota. Ini akan menyenangkan. Akan ada pertempuran habis-habisan antara Blood Wolf Gang dan Tousan Gold Association. Sementara Lindong bingung, beberapa bisikan siluman terdengar dari lorong-lorong. Sudahkah mereka mulai? Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tiba-tiba memiliki pemahaman, namun, dia tidak terlalu terkejut. Setelah geng Serigala Darah mencoba untuk menyerang Asosiasi Seribu Emas, mereka tidak akan membiarkan masalah ini dengan mudah. Karena itu, pertempuran besar secara alami pasti akan terjadi begitu mereka kembali. Ketika berhadapan dengan perang yang telah meletus antara kedua belah pihak, Lindong tidak terlalu khawatir. Asosiasi Seribu Emas kaya dan kuat. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan kalah dengan Blood Wolf Gang. Namun, karena mereka berdua adalah bagian dari 3 faksi teratas di kota Yan, kebuntuan tidak akan terhindarkan. Itu tidak akan menyenangkan, menurut pendapat aku. Asosiasi Seribu Emas akan hancur. Berdasarkan berita orang dalam aku, Blood Wolf Gang telah menghabiskan hampir semua sumber daya keuangan mereka untuk mengundang 2 kepala Black Piton Mountain kali ini. Kedua individu ini berada pada tahap Yuan dan yang sempurna. Dahulu kala, ketika Yue San belum mendirikan geng Serigala Darah di kota Yan, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka. Selain itu, karena dia telah membayar mereka dengan mahal, 2 kepala dari Black Piton Mountain ini pasti akan membantunya. Petik 2. Memang, saat ini, geng Serigala Darah dilaporkan telah mengepung markas Asosiasi Seribu Emas. Sepertinya Asosiasi Emas Seribu tidak dipersiapkan sebaik geng Serigala Darah. Atau yang lain, berdasarkan sumber daya keuangan mereka, mereka masih harus dapat mengundang bala bantuan. Petik 2. Namun, ketika informasi ini melintas di benak Lindong, seseorang di dekatnya tersenyum dan berkata kepada orang di sampingnya. Black Piton Mountain. Ketika dia mendengar kata-kata ini, langkah Lindong tiba-tiba berhenti saat dia mengerutkan alisnya. Dia tidak berharap bahwa Yue San terhubung dengan baik dan masih bisa mendapatkan bala bantuan pada saat seperti itu. Selanjutnya, dari penampilannya, sepertinya dia bermaksud untuk mempertaruhkan nyawanya untuk pertarungan ini. Jika dia benar-benar berhasil mengalahkan Asosiasi Seribu Emas, status geng Serigala Darah di kota Yan akan melambung. Bahkan Asosiasi Emas Seribu akan merasa sangat sulit melawan kekuatan gabungan dari 3 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna. Meskipun mereka bisa menyewa bala bantuan, masih perlu waktu untuk bersiap. Berdasarkan tindakan Blood Wolf Gang, sepertinya Yue San telah lama menyelesaikan persiapan bahkan sebelum dia mencoba untuk menyerang Asosiasi Emas Seribu di Sky Flame Mountain Range. Orang licik ini bahkan telah bersiap untuk skenario kasus terburuk. Karena itu, orang hanya bisa membayangkan upaya yang diperlukan untuk menyewa 2 kepala dari Black Piton Mountain. Sepertinya saat ini, mereka benar-benar berniat berjuang sampai mati melawan Asosiasi Seribu Emas. Yue San ini benar-benar orang yang merepotkan. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar licik. Dalam radius beberapa ratus mil dari kota Yan, ada beberapa faksi gelap yang kuat juga. Terhadap lawan semacam ini, bahkan Asosiasi Seribu Emas akan merasa itu cukup menantang. Yang paling penting, dalam hal keganasan dan tanpa ampun, asosiasi pedagang seperti mereka secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Blood Wolf Gang. Namun, semakin banyak masalah yang disebabkan Yue San, semakin Lindong tidak bisa santai dan meninggalkan kota Yan dengan damai. Begitu dia kembali, seluruh kota Yan ini mungkin telah ditaklukkan oleh geng Serigala Darah. Pada saat itu, keluarga Lin-nya secara alami akan menderita. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Aku ingin melihat apakah bala bantuan yang kamu bawa kali ini akan cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Saat dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya, telapak tangan Lindong dengan ringan menepuk Little Flame. Yang terakhir mengeluarkan raungan, saat kerumunan di depan bergegas memberi jalan bagi mereka. Little Flame menjelma menjadi bayang-bayang merah menyala, saat ia melesat secepat kilat melintasi jalan-jalan yang luas. Di bawah tatapan keheranan orang banyak, bayangan itu dengan cepat menghilang. Kali ini, Lindong telah memutuskan untuk memusnahkan geng Serigala Darah. Ditambah lagi, dia pasti akan mengambil nyawa Yue San. Bab 188, Pertempuran Berdarah. Di luar markas Tousan Gold Association, suasana yang biasanya ramai sekarang telah digantikan oleh udara yang tegang.
Pasukan besar yang mengancam dengan ketat mengepung daerah itu. Demikian pula, ada sejumlah besar pasukan di dalam markas. Skala acara ini menyebabkan seseorang menjilat bibir tanpa sadar. Setelah semua, sejak Tousan Gold Association dan Blood Wolf Gang naik ke tampuk kekuasaan, mereka telah saling menahan satu sama lain. Karenanya, pertarungan skala ini sangat langka. Di dekatnya, kerumunan besar berkerumun di sekitar untuk menonton aksi. Banyak orang yang sangat tertarik dengan pertarungan terakhir antara dua faksi top kota Yan. Bagaimanapun, mereka mengerti bahwa pertempuran ini akan mengatur ulang urutan kekuasaan di kota Yan. Geng Serigala Darah adalah sekelompok iblis. Jika mereka mengalahkan Asosiasi Emas 1000, mereka tidak akan meninggalkan mereka dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, setelah Geng Serigala Darah mengalahkan Asosiasi 1000 Emas, reputasi Geng Serigala Darah akan langsung melambung. Asosiasi 1000 Emas telah salah perhitungan kali ini. Awalnya, mereka berpikir bahwa itu akan cukup untuk merekrut beberapa faksi lain dari kota. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa lawan mereka akan menyewa dua kepala Black Python Mountain itu. Keduanya adalah praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Petik 2. Iya, orang-orang dari kota Yan itu semua pengecut. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Geng Serigala Darah lebih lemah dan setuju untuk membantu. Sekarang Geng Serigala Darah telah menemukan bala bantuan, semuanya dengan cepat beralih ke posisi netral. Yang disebut sekutu dari Asosiasi Emas 1000 ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Petik 2. Yah, kamu tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Kesalahannya terletak pada seberapa ganasnya Blood Wolf Gang. Mereka benar-benar mengundang dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna untuk membantu mereka dalam sekejap. Bahkan dikatakan bahwa mereka hampir kehabisan semua cadangan mereka untuk menyewa dua orang ini. Petik 2. Selama mereka bisa mengalahkan Tousan Gold Association, mereka dapat mengganti semua kerugian ini. Hehe, Yue San benar-benar licik, dia benar-benar mengerti prinsip pergi habis-habisan. Petik 2. Kerumunan besar membanjiri daerah di sekitar Asosiasi Emas 1000 yang sangat terbatas. Sementara itu, bisikan diam mulai menyebar. Sementara bisikan-bisikan ini menyebar, di kepala pasukan yang mengelilingi Asosiasi Emas 1000, ada tiga pria yang duduk di atas kuda. Salah satunya adalah Yue San, sementara dua lainnya berpakaian hitam dan tampak agak mirip. Dari kelihatannya, mereka harus memiliki hubungan darah satu sama lain. Saat ini, mereka berdua tersenyum ketika mereka melihat markas besar Tousan Gold Association yang mewah, keserakahan yang tidak bisa dilihat di mata mereka. Keduanya mencintai apa yang disebut asosiasi pedagang. Lagi pula, orang-orang ini tidak hanya mudah ditangani, tetapi mereka juga sangat kaya. Keduanya adalah kepala dari Black Python Mountain, dan mereka disebut Han Zong dan Han Seng. Dalam radius beberapa ratus mil dari kota Yan, dua individu ini dianggap sebagai elit. Karenanya, setiap pedagang yang melewati wilayah mereka akan secara otomatis menyerahkan pajak jalan. Bahkan, reputasi mereka tidak kalah dari tiga faksi teratas di kota Yan. Mungkin, karena metode kejam mereka, reputasi mereka bahkan mungkin melebihi yang terakhir. Haha, jangan khawatir, Asosiasi 1000 Emas tidak akan bertahan hari ini. Pada saat itu, 80% dari segalanya akan menjadi milikmu. Ketika dia melihat ekspresi mereka, Yue San tanpa sadar tertawa. Saat dia berbicara, kilatan jahat melintas di mata Yue San. Sebelumnya, Gang Serigala Darahnya terus-menerus diganggu oleh Asosiasi Emas 1000 dan wilayahnya terus menurun. Untungnya, dia memiliki beberapa koneksi dengan masyarakat bawah tanah dalam radius beberapa ratus mil dari kota Yan. Meskipun begitu, untuk menyewa dua orang ini, ia telah menggunakan hampir semua akalnya dan uang. Bahkan, dia bahkan berjanji untuk mengalokasikan mereka 80% dari kekayaan Asosiasi Emas 1000. Secara keseluruhan, ini adalah kesepakatan yang sangat menggoda. Tentu saja, langkah terakhir ini dipaksakan oleh Asosiasi 1000 Emas. Jika ini bukan titik kritis, bahkan Yue San tidak memiliki tekad untuk membakar semua jalan keluar. Xia Wanjin, karena kamu ingin memusnahkan geng serigala darah aku, hari ini. Aku akan menghancurkan kamu terlebih dahulu. Yue San menatap dengan mengancam sebagai markas besar Asosiasi Emas 1000. Hari ini, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna.
Bahkan di seluruh kota Yan, siapa yang bisa cocok dengan barisan ini? Setelah aku menghancurkan asosiasi 1000 emas, aku akan memusnahkan keluarga Lin. Anak itu berkali-kali berani mencampuri urusan aku tidak akan memaafkannya. Ketika dia mengingat penyergapannya yang semula sempurna yang terganggu oleh Lindong, hati Yue San menjadi berang. Jika bukan karena Lindong, bagaimana dia bisa dipaksa ke dalam kesulitan seperti itu? Pemimpin sekte, pasukan sepenuhnya dirakit. Namun, pengintai kami melaporkan bahwa keluarga Lin tampaknya telah mengirim cukup banyak pelayan juga. Sementara kilau yang mengancam melintas di mata Yue San, seorang pengintai tiba-tiba melaporkan. Keluarga Lin belaka berani untuk membantu mereka. Mereka pasti telah menelan nyali macan tutul. Liu Chong, bawa sekelompok pria dan hentikan mereka. Tidak perlu berbelas kasih, bunuh mereka semua. Yue San tiba-tiba berbalik, saat dia melihat salah satu bawahannya yang maju dan diperintah panggung Yuandan. Iya nih, setelah mendengar kata-kata ini, pria jangkung dan kokoh itu langsung menyeringai jahat. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan pasukan kecil dan segera berangkat. Membunuh. Hari ini, kita akan memusnahkan asosiasi 1000 emas. Petik 2 titik. Setelah dia mengirim pasukan kecil ini, perhatian Yue San sekali lagi kembali ke asosiasi 1000 emas. Dengan senyum jahat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan kejam. Raungan yang sangat kuat yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung memicu ketegangan di dalam tanah. Ledakan. Setelah Yue San berteriak, pasukan Blood Wolf Gang memancar keluar seperti gelombang pasang. Seruan perang bergema, saat mereka dengan marah berlari menuju markas besar asosiasi 1000 emas, yang telah dibentengi seperti sup emas. Ketika mereka menatap pertarungan sengit yang telah dimulai, beberapa ekspresi wajah para penonton mulai berubah. Geng serigala darah ini memang ganas. Namun, meskipun serangan Blood Wolf Gang sangat dahsyat, perlawanan Tousan Gold Association sama-sama tangguh. Dan mereka berhasil mengusir pasukan Blood Wolf Gang dengan paksa tanpa menghasilkan 1 inci pun. Kalian berdua, sepertinya asosiasi emas 1000 masih cukup mampu. Aku khawatir aku akan membutuhkan bantuanmu nanti. Ketika dia melihat pertahanan ketat asosiasi emas 1000, Yue San mengerutkan alisnya, ketika dia menangkupkan tangan ke arah saudara-saudara Han dan berkata, "Haha, tidak masalah. Karena kami telah menerima uang kamu, kami akan menyingkirkan masalah kamu. Selain itu, saudara Yue San dan kami pergi jauh ke belakang. Tentu, kami akan membantumu." Ketika mereka mendengar kata-katanya, duet Han itu tertawa. Yue San juga tersenyum. Namun, di dalam hatinya dia menggertakkan giginya. Meskipun dia berhasil mengundang mereka berdua kali ini, mereka memang tidak terhormat seperti reputasi mereka. Tidak hanya mereka berdua tidak setuju untuk bersedia membantu karena keakraban mereka, mereka malah secara langsung menaikkan kompensasi yang diperlukan beberapa kali lipat. Namun, pada titik ini, Yue San tidak berani keberatan dan dia hanya bisa diam menggertakkan giginya dan menelan kemarahan di dalam hatinya. Setelah aku selesai dengan asosiasi emas 1000, itu akan menjadi giliranmu. Meskipun mereka tercela, mereka tahu pentingnya memenuhi akhir janji setelah menerima pembayaran. Selanjutnya, Yu San telah menjanjikan kekayaan kepada mereka dari Tousan Gold Association yang hanya akan diterima setelah mereka mengurus yang terakhir. Karena itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengendur sekarang. Karena itu, setelah mereka setuju dengan Yue San, mereka berdua melambaikan tangan. Segera, ratusan sosok dengan cepat mengikuti di belakang. Orang-orang ini semua membawa pedang besar di punggung dan tampak sangat kejam. Satu pandangan dan satu dapat mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Saudaraku, gambarkan pedangmu dan lakukanlah. Pekerjaan yang satu ini setara dengan 10 tahun bekerja. Han Zong terkekeh saat dia langsung memimpin. Saat dia melepaskan aura kuat dari praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Bayangan pedang yang selebar beberapa meter meledak dengan suara angin yang dahsyat dan menebas pintu masuk utama markas besar asosiasi emas. Ledakan. Tepat ketika bayangan pedang itu hendak mengenai pintu utama, kekuatan lain yang kuat menyapu keluar dari dalam Tousan Gold Association dan bertabrakan dengan keras terhadapnya. Berhasil menahan serangan itu. Angin kencang muncul dari pusat gempa, ketika sesosok berdiri di atas markas dan menatap dingin ke duo Han, sebelum dia berteriak. Kedua kepala ini,
Asosiasi Seribu Emas aku memiliki beberapa transaksi dengan kamu di masa lalu, mengapa kamu harus mengarahkan kami ke kondisi maaf seperti itu? Petik 2 titik titik. Heh, salahkan Asosiasi Emas Seribu kamu karena memiliki terlalu banyak kekayaan. Kami saudara-saudara cemburu dan kami ingin menerimanya. Han Zong melepaskan tawa aneh ketika ia memberi isyarat kepada Han Seng, yang berdiri di dekatnya. Keduanya berlari keluar secara bersamaan, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan saat mereka mengelilingi Xiao Wanjin. Berdasarkan tindakan mereka, mereka berdua ingin membunuh Xiao Wanjin bersama. Ketika mereka melihat pemandangan ini, di dalam markas besar, ekspresi wajah Xuanzu, Xia Zilan dan yang lainnya berubah. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Wanjin, moral Asosiasi Seribu Emas pasti akan anjlok. Boom boom. 3 angka melintasi pukulan di udara saat gelombang kejut Yuan Power yang kuat menyebar seperti gelombang pasang. Menghadapi dua praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, Xiao Wanjin tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Tidak lama kemudian dia menemukan dirinya berada di ujung, hampir tidak bisa bertahan. Ketika dia melihat Xiao Wanjin berjuang, senyum ringan muncul di wajah Yue San. 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Bagaimana Asosiasi Seribu Emas bisa menolak formasi hebat seperti itu? Cepat dan serang. Atasi pertahanan The Thousand Gold Association. Yue San melihat celah bertahap di pertahanan, saat dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan dengan dingin berteriak. Bang! Tepat ketika Yue San meraung, keributan tiba-tiba meletus dari belakangnya. Segera, barisan pasukan Blood Wolf Gang terbang mundur dan mendarat di tanah. Apa yang terjadi? Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan Yue San, saat dia berteriak dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pemimpin sekte, keluarga Lin telah dibebankan. Seseorang buru-buru berkata. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan Liu Chong? Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Yue San berubah. Dia telah mengirim begitu banyak praktisi terampil ke sana, bagaimana mereka bisa gagal menghentikan keluarga Lin semata? Sineker Liu telah terbunuh. Orang itu menjawab dengan sedih. Ketika dia mendengar kata-kata ini, hati Yue San tenggelam. Di keluarga Lin, tidak ada orang yang bisa membunuh praktisi panggung Yuan dan yang maju. Satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Lin Dong, yang sudah berangkat ke Sky Flame Mountain Range. Jangan katakan padaku. Mata Yue San gelap saat dia perlahan-lahan menoleh, dan menatap kerumunan di kejauhan. Di daerah itu, pasukan Blood Wolf Gang sedang dihancurkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat pasukan Blood Wolf Gang-nya dihancurkan, sesosok yang membawa tombak panjang terus berjalan maju. Dalam kematiannya, tanah diwarnai merah darah. Lin Dong. Ketika dia melihat sosok ini, wajah Yue San langsung berubah menjadi hijau. Bab 189, 1 lawan 3. Sosok itu seperti hiu yang merobek ombak, karena mengeluarkan aura keganasan yang tak tertandingi, sambil merobek-robek barisan demi pasukan-pasukan Blood Wolf Gang. Di belakang sosok itu, pasukan keluarga Lin dengan cepat mengikuti. Namun, dengan sosok tunggal di depan yang menanggung semua tekanan, garis-garis yang sudah robek umumnya tidak dapat menghentikan gerak maju mereka. Dengan demikian, dalam beberapa menit singkat, mereka berhasil mengisi ulang. Apakah itu pasukan keluarga Lin? Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar berani ikut campur dalam konfrontasi ini, kesombongan seperti itu. Orang di depan itu sangat kuat, bahkan panggung Yuan dan Canggih Liu Chong langsung terbunuh dengan satu pukulan tombaknya. Itu harusnya Lin Dong kan? Aku mendengar bahwa dia adalah orang yang melumpuhkan Gui Yan dari Ghost Blade Sect sebelumnya. Namun, geng Serigala Darah memiliki 3 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna saat ini, sangat tidak bijaksana baginya untuk muncul sekarang. Petik 2 titik titik. Sepertinya kemenangan yang dia dapatkan beberapa kali sebelumnya menyebabkan anak ini terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Menanggapi banyaknya bisikan dari kerumunan, langkah kaki sosok itu tidak berhenti sama sekali. Dengan apatis dia menatap lapisan pasukan geng Serigala Darah yang telah dia lewati, sebelum melihat lebih jauh ke bawah ke arah Yue San, yang duduk di atas kuda dengan ekspresi muram. Saat dia menatap yang sebelumnya. Bang! Tombak kuno di tangannya dengan ringan melambai, karena secara langsung meniup beberapa anggota gang Serigala Darah yang tampak membunuh, menyebabkan mereka muntah darah ketika mereka terbang mundur. Ujung kaki Lin Dong mendorong tanah, saat sosoknya melompat ke udara. Di bawah banyak tatapan dari kerumunan, dia mendarat di antara Blood Wolf Gang dan Thousand Gold Association, ketika tombak kuno menghantam keras ke tanah.
Menyebabkan angin kencang yang kuat menyebar dengan cepat, langsung mendorong kembali pasukan Blood Wolfgang. Lindong. Seperti yang diharapkan, orang yang tiba-tiba muncul mendapat sorakan dari kantor pusat Tousan Gold Association. Mereka telah melihat kemampuan Lindong di Sky Flame Mountain Rank sebelumnya. Saat ini, mantan sudah mampu melawan praktisi panggung dan yang sempurna. Meskipun momentum Blood Wolfgang sedikit luar biasa, ini masih sangat membantu. Lindong, kamu telah menghancurkan rencanaku berkali-kali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan begitu mudah. Yue San dengan tegas berkata sambil memelototi Lindong. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Lindong tertawa dan berkata dengan lembut, kali ini, aku benar-benar akan menghapus Blood Wolfgang. Haha, orang yang sombong. Geng Serigala Darahku memiliki 3 praktisi tahap Yuan dan yang sempurna saat ini, menurutmu siapa dirimu? Setelah mendengar kata-kata ini, Yue San segera mencibir. Lindong tersenyum, saat dia melihat Xiao Wanjin, yang terpojok oleh 2 kepala dari Black Piton Mountain. 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, barisan ini memang tidak lemah. Namun, mereka benar-benar tidak terlalu mengancamnya sekarang. Meskipun dia akan merasa sangat merepotkan ketika berhadapan dengan lawan seperti Wang Pan, Yue San dan yang lainnya tidak pada tingkat yang sama dengan Wang Pan. Lindong telah muncul seperti yang diharapkan. Ketika Lindong muncul, beberapa tokoh mengamati situasi dari sebuah gedung tinggi di dekatnya. Di antara kelompok ini ada beberapa wajah yang dikenal, termasuk Grandmaster Yan dan Ziyue. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang wajahnya seputih batu giok berdiri di depan Ziyue. Dia tersenyum ketika dia melihat angka-angka di kejauhan dan berkata, geng serigala darah memang sudah keluar semua saat ini, akankah Lindong dapat menyelamatkan mereka dari krisis ini? Hehe, apakah Tuan Kota tidak berencana untuk masuk? Jika geng serigala darah benar-benar memusnahkan asosiasi 1000 emas, keseimbangan di kota Yan akan rusak. Di satu sisi, Grandmaster Yan tertawa kecil ketika berkata. Sebagai tanggapan, pria parubaya berwarna ungu hanya tertawa dan tidak menjawab. Hari ini, aku ingin mencari tahu dari mana anak nakal seperti kamu mendapatkan keberaniannya. Darah mengalir kemana-mana. Yue San meraih pedang gelap, saat kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuhnya menyembur seperti gelombang. Bang! Ekspresi Yue San gelap, memegang pedangnya yang berdarah, tubuhnya melompat dari kudanya sebagai bayangan pedang yang tangguh tanpa ampun menebas Lindong. Menghadapi serangan kuat yang menyebabkan udara di sekitarnya bersenandung, Lindong tidak mundur sedikit pun. Tombak kuno di tangannya tiba-tiba bangkit, dan mendorong ke depan, memancarkan cahaya merah saat itu secara paksa menyebarkan bayangan pisau. Setelah melihat bahwa serangannya sebenarnya begitu mudah dihilangkan oleh Lindong, Yue San terkejut. Namun, sebelum benaknya benar-benar bisa memproses pemikiran ini, Lindong tiba-tiba terinjak tanah, saat dia dengan kasar menyapu ke depan. Tombak kuno di tangannya berubah menjadi banyak gambar tombak yang dengan kasar didorong keluar. Dentang-dentang, saat melihat gambar tombak penyerangan, Yue San tidak berani lalai, dia buru-buru mendesak Yuan Power di tubuhnya, sebelum memotong-motong gambar tombak itu. Namun, dalam sekejap 2 kekuatan berbentrokan, ekspresinya segera berubah menjadi sangat heran. Ini karena dia telah merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam gambar tombak yang tampaknya ilusi. Kekuatan semacam ini tidak ada bandingannya dengan praktisi panggung dan sempurna biasa. Retak, setelah berbenturan dengan hanya 2 gambar tombak Lindong, yang membuatnya ngeri. Yue San menemukan bahwa retakan secara tak terduga muncul pada pedang lebar yang ia tutupi dengan energi pure Yuangang. Bagaimana mungkin senjata biasa dapat menghadapi Tail Heavenly Scales tombak kuno Lin? Lindong tidak memberi Yue San terlalu banyak waktu, dia jelas ingin cepat menyelesaikan pertempuran ini. Tombak di tangannya berhenti, dan langsung merobek udara seperti batang logam, menabrak pedang berdarah Yue San dengan kejam. Segera, suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Di bawah banyak tatapan heran, pedang berdarah di tangan Yue San langsung dipecah menjadi banyak bagian. Bang! Terlebih lagi, ketika bilah berdarah patah, kekuatan yang sangat kuat melintasi bilah berdarah dan tanpa ampun menghantam dada Yue San. Kulit yang terakhir langsung berubah menjadi putih, karena ia dengan keras memuntahkan seteguk darah segar, sebelum jatuh ke tanah dan memotong sosok yang sangat menyesal. Akhir dari pertempuran itu tiba-tiba cepat. Ketika kerumunan melihat Yue San benar-benar dikalahkan setelah beberapa langkah dari Lindong, daerah itu terdiam sesaat.
Banyak bisikan dari sebelumnya juga benar-benar berhenti, ketika tatapan yang dipenuhi dengan keheranan ekstrim berbalik ke arah sosok Yue San yang menyedihkan satu persatu. Dikalahkan seperti ini, apakah yang dikenal sebagai salah satu praktisi top di kota Yan, pemimpin sekte geng Serigala Darah, Yue San, dikalahkan oleh Lindong? Adegan ini menyebabkan perasaan absurd muncul di hati banyak orang. Meskipun mereka tahu bahwa Lindong sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna belum lama ini. Pemandangan di depan mata mereka bukan pertarungan jarak dekat, tetapi pukulan telak yang sepihak. Selain itu benar-benar kerugian, dan bahkan senjata itu langsung hancur berkeping-keping. Apakah ini tidak cukup teliti? Bagaimana ini mungkin? Tentu saja, orang banyak bukan satu-satunya yang tidak dapat memahami apa yang terjadi. Bahkan orang yang dipermasalahkan, Yue San, memiliki wajah penuh rasa tidak percaya. Dia secara pribadi menyaksikan Lindong mengalahkan Song Dao di Sky Flame Mountain Range, tapi itu hanya setelah pertempuran putus asa sebelum mencapai kemenangan kebetulan. Namun sekarang, Lindong berdiri di atas pedang saat dia meleng menatap wajah Yue San yang heran. Dengan ringan melangkah maju, aura yang kuat berdesir keluar dan perlahan menyebar. Panggung Yuan dan sempurna, ketika mereka merasakan aura kuat yang menyembur keluar dari tubuh Lindong, terengah-engah segera terdengar dari bawah. Tidak ada yang menyangka bahwa mantan telah benar-benar maju ke tahap Yuan dan sempurna dalam waktu kurang dari sebulan. Halberd di tangan orang itu sedikit aneh, atau bahkan jika dia telah mencapai tingkat Yuan dan yang sempurna. Dia tidak akan bisa dengan mudah mengalahkanku. Ekspresi Yue San berfluktuasi, segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba beralih ke Duo Han, yang menekan Xiao Wanjin, saat dia dengan keras berteriak. Saudara Han Zong, ada yang sulit di sini, kita harus bergandengan tangan. Setelah mendengar teriakan Yue San, ekspresi Han Zong dan Han Seng sedikit berubah. Lawan seperti apa yang sebenarnya membutuhkan mereka bertiga untuk bekerja sama? Mungkinkah itu seorang praktisi pada tahap penciptaan? Saat pikiran ini berputar dalam pikiran mereka, keduanya tiba-tiba mengeluarkan serangan yang sangat terkoordinasi dengan baik. Serangan hebat secara langsung menyebabkan Xiao Wanjin yang sudah kehilangan untuk memuntahkan seteguk darah segar. Dengan cepat, keduanya menyapu kembali dan muncul di samping Yue San, saat mata dingin mereka memandang ke arah Lindong. Bocah ini, ketika Duo Han melihat bahwa yang tangguh yang dibicarakan Yue San tampaknya masih muda, alis mereka tanpa sadar berkerut, karena mereka dengan agak curiga bertanya. Bocah ini juga berada pada tahap Yuan dan yang sempurna, ditambah, tombak di tangannya haruslah Soul Tracer, itu sangat kuat. Yue San menyeka darah di sudut mulutnya saat dia berkata. Soul Tracer. Setelah mendengar kata-kata ini, pandangan serakah hampir seketika muncul di mata Duo Han, karena mereka dengan penuh semangat menatap tombak di tangan Lindong. Mereka secara alami pernah mendengar tentang Soul Treasure sebelumnya, namun, item semacam ini terlalu langka, bahkan mereka belum pernah memilikinya sebelumnya. Serang bersama dan bunuh dia dulu, kata Han Zong dengan gelap. Meskipun Lindong memegang Soul Tracer, mereka bertiga adalah setelah semua praktisi tahap Yuan dan sempurna. Tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh yang terakhir dengan kekuatan gabungan mereka. Ledakan. Sehubungan dengan kata-kata Han Zong, Yue San dan Han Seng tidak keberatan sama sekali karena mereka mengangguk dengan ganas. Pada saat yang sama, 3 undulasi kuat langsung menyembur keluar dari tubuh trio. Aura ini sangat menarik perhatian. Yue San dan yang lainnya ingin mengeroyok dia. Benar-benar luar biasa, ini adalah pertama kalinya aku melihat formasi seperti itu, bagaimanapun. Fakta bahwa Yue San dan kedua kepala dipaksa untuk menggabungkan kekuatan berarti bahwa Lindong benar-benar sangat kuat. Aku ingin tahu berapa lama Lindong akan bisa bertahan di bawah kekuatan gabungan trio. Adegan ini langsung menarik keributan dari kerumunan. 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna bersekutu melawan seorang anak muda, ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di kota Yan. Adik kecil Lindong, aku akan membantu kamu. Ketika Xiao Wanjin yang terluka melihat situasi ini, ekspresinya berubah, saat ia menyeka darah di mulutnya dan berlari ke depan. Tidak dibutuhkan. Ketua Xia, akan lebih baik bagimu untuk mempertahankan markas. Aku bisa berurusan dengan ketiganya. Petik 2 titik. Namun, sebagai tanggapan atas niat baik Xiao Wanjin, Lindong hanya tertawa kecil, saat ia mengarahkan ujung tombak ke tanah. Cahaya merah tua tampak mengalir di tombak kuno. Sombong. Setelah melihat bahwa Lindong sebenarnya menolak bantuan Xiao Wanjin, dan memilih untuk menghadapi Yue San dan 2 lainnya sendirian, banyak orang perlahan menggelengkan kepala mereka di hati mereka.
Bab 190, Kekuatan Teknik Halberd. Tiga aura yang sangat kuat berdesir melintasi area. Undulasi Yuan Power yang kuat seperti gelombang, karena gelombang demi gelombang menerjang, menyebabkan cukup banyak penonton di dekatnya tertindas sampai mereka merasa sedikit sulit bernapas. Panggung Yuan dan sempurna. Di seluruh kota Yan, level ini berada di puncak kekuatan mutlak. Namun sekarang tiga orang di level ini memiliki aliansi satu lawan satu. Pemandangan ini menyebabkan darah beberapa orang mendidih. Banyak yang ingin tahu seberapa kuat kekuatan gabungan dari tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Menghadapi tiga orang sendirian, tampaknya setiap kali dia muncul, kekuatan Lin Dong akan meningkat secara substansial. Di sebuah bangunan di kejauhan, pria parubaya dengan wajah yang putih seperti batu giok menyaksikan keheranan melayang ketika keheranan melayang di matanya. Trio Yue-san ini semuanya adalah karakter yang kejam dan tanpa ampun dan pengalaman pertempuran mereka sangat berlimpah. Aku takut bahwa akan agak sulit bagi Lin Dong untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Grandmaster Yan mengerutkan alisnya saat berkata, "Hehe, mungkin tidak begitu. Meskipun dia belum mencapai tahap form creation, bahkan aku merasakan sedikit bahaya darinya." Pria parubaya itu tertawa kecil. Oh, setelah mendengar ini, ekspresi Grandmaster Yan sedikit berubah. Dia tahu bahwa pria di depannya telah berhasil maju ke tahap pembuatan formulir 2 tahun lalu. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang praktisi kaliber ini akan mengatakan sesuatu seperti ini. Sepertinya kemajuan Lin Dong di bulan lalu sangat besar. Di belakang mereka berdua, mata Ziwei yang cantik agak aneh menatap pemandangan itu. Di sana, anak muda itu memegang tombak kuno ke arah sebaliknya, saat ia menghadapi tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dengan gembira dan tanpa rasa takut. Ketenangan semacam ini benar-benar mengagumkan. Petik 2. Apakah kita benar-benar tidak perlu membantu Lin Dong? Di markas Tousan Gold Association, Xuanzu menatap keluar, alisnya yang hitam pekat bersatu saat dia bertanya dengan cemas. Lin Dong bukan orang yang gegabah. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu, aku pasti akan turun tangan. Xia Wanjin menjawab dengan suara rendah. Sementara dia berbicara, alisnya juga sedikit berkerut. Meskipun dia selalu sangat memikirkan Lin Dong, kali ini, lawannya adalah tiga praktisi panggung dan yang sempurna. Di bawah tatapan terbakar yang tak terhitung jumlahnya, tiga aura kuat menekan Lin Dong, namun ekspresinya tetap tenang. Undulasi The Yuan Power dari tubuhnya masih lembut dan tidak menjadi gugup dari kegelisahan dalam menghadapi kekuatan gabungan trio. Tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Jika ini sebelumnya, mungkin Lin Dong akan benar-benar sakit kepala, bagaimanapun, setelah perjalanannya ke makam tua, dan setelah bertemu Lin Langtian. Wang Yan dan seluruh praktisi yang terkenal bahkan di seluruh kekaisaran Great Yan, panggung Yuan dan sempurna jelas tidak lagi menyebabkan Lin Dong sangat ketakutan. Tentu saja, ini bukan penghinaan buta, melainkan dia memiliki kemampuan untuk benar-benar memiliki sikap seperti itu. Mengingat kekuatan Lin Dong saat ini, meskipun ia akan menemukan praktisi seperti Wang Yan yang berada di tahap form creation sangat menyusahkan, di antara tahap Yuan dan yang sempurna. Ia berani menyatakan bahwa tidak ada yang akan menjadi lawannya. Meskipun lawan-lawannya banyak kali ini, hasil akhirnya, akan sulit untuk diubah. Menyerang. Aura ketiganya terus melonjak, saat niat membunuh di mata mereka meningkat. Tiba-tiba, ketiga ekspresi mereka secara bersamaan berubah menjadi gelap, ketika mereka melangkah maju dan berubah menjadi tiga bayangan buram. Saat mereka berlari keluar, serangan mengancam langsung menargetkan semua poin penting Lin Dong. Saat ia menghadapi serangan hebat trio, Lin Dong hanya tertawa, memilih untuk tidak mundur tetapi untuk maju. Ketika dia melambaikan tombak kuno di tangannya, tiga bayangan tombak merobek udara, dan dengan kejam menusuk ke tenggorokan mereka dengan ledakan sonik yang rendah. Dentang, senjata di tangan trio dibungkus dengan energi Yuangang murni yang sangat kaya. Ketika mereka bertabrakan keras dengan bayang-bayang tombak masuk, percikan dan suara renyah segera meledak. Bang! Karena ledakan serentak ditambah dengan gelombang kejut Yuan Power yang sangat hebat, semua orang dalam radius 30 meter didorong mundur ketika mereka dengan cepat mundur. Lebih jauh lagi, angin kencang yang dihasilkan menyebabkan mereka tidak bisa bernapas. Setelah secara paksa mencegat serangan Lin Dong, ekspresi wajah pada trio Yue-san berubah sekali lagi. Tombak kuno Lin Dong persis seperti gunung, kekuatan di balik setiap serangannya sangat mencengangkan.
Jika mereka tidak siap sebelumnya dan membungkus senjata mereka dengan lapisan demi lapisan energi Yuangang murni, senjata mereka akan sudah dihancurkan oleh Lindong. Tinju gunung. Dengan ekspresi serius, Yue San tiba-tiba menyimpan senjatanya dan berubah menjadi tinjunya. Segera, sebuah pukulan disampaikan dengan kuat ketika energi Yuangang murni di dalam tubuhnya meletus dari tinjunya seperti gunung berapi. Energi Yuangang murni yang kuat samar-samar mengambil bentuk gunung, karena membawa kekuatan yang sangat menindas dan tanpa ampun menyerang bagian atas kepala Lindong. Bunuh membelah tanah. Ketika Yue San menyerang, kekuatan Yuan di Duohan juga dengan keras menyembur keluar, karena tinju dikirim dengan kejam ke tanah di depan mereka. Kekuatan Yuan yang kuat langsung menyatu ke tanah dengan cara yang aneh, karena tanah di depan mereka terbelah secara paksa. Dua tornado power Yuan, bersama dengan sejumlah besar tanah dengan cepat terjalin, merobek tanah saat mereka berlari menuju Lindong. Serangan trio hampir seketika menjadi sangat hebat. Satu dari bawah dan yang lainnya dari atas. Dua gerakan membunuh dengan niat membunuh yang sangat jahat. Jelas, mereka berencana untuk menghabisi Lindong secepat mungkin. Meskipun ketiganya hanya pada tahap Yuan dan yang sempurna, karena mereka telah maju ke tahap itu untuk beberapa waktu, mereka mulai memahami beberapa kemampuan pembentukan bentuk. Sekarang setelah mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, serangan gabungan mereka benar-benar hebat dan itu memikat pandangan beberapa orang di kerumunan. Lindong menatap serangan hebat yang tumbuh cepat di murid-muridnya. Namun, wajahnya tetap tenang, tombak kuno di tangannya dengan lembut mengetuk tanah. Beberapa saat kemudian, tombak itu perlahan mencondongkan tubuh ke depan. Dengan tiba-tiba tersentak lengannya, suara berdengung aneh bergema keluar dari tombak kuno, sementara cahaya merah-merah diam-diam menyelimutinya. Timbangan surgawi kuno, tombak skala ikan. Ekspresi tangguh melintas di mata tenangnya. Menghadapi serangan gabungan trio yang ganas itu, Lindong tidak mundur. Sebaliknya, yang mengejutkan banyak orang, dia mengambil langkah maju ketika cahaya merah-merah langsung meledak dari tombak kuno di tangannya. Kemudian, cahaya ini menjadi lebih terang dan langsung berubah menjadi ikan merah-merah yang tampak ganas. Apakah ini tahap Form Creation? Ketika mereka menatap ikan raksasa yang hidup seperti menyeramkan, terengah kaget langsung meledak keluar dari kerumunan. Penciptaan bentuk Yuan Power Lindong beberapa kali lebih kuat dari trio Yue San. Bagaimana ini mungkin? Yue San juga terkejut, saat ombak bergejolak di hatinya. Itu karena Soul Tracer yang dimilikinya. Berdasarkan kekuatannya, dia tidak bisa mewujudkan serangan seperti itu yang dapat menandingi praktisi tahap Form Creation. Ekspresi Han Zong gelap saat dia berteriak. Ledakan. Di bawah tatapan kaget dari kerumunan, ikan raksasa yang tampak mengerikan yang dibungkus dengan Yuan Power yang kuat membanting keras terhadap serangan gabungan trio Yue San. Seketika, suara nyaring terdengar, saat angin yang sangat kencang gesung terbalik, posisi yang sangat canggung. Bang-bang. Serangan gabungan trio Yue San tidak berhasil menahan ikan raksasa seperti kehidupan yang menyeramkan itu lama, sebelum dengan paksa dihancurkan. Kemudian, ikan raksasa itu, yang sekarang sedikit suram dan kurang seperti kehidupan setelah perjuangan yang berat, masih membawa cahaya yang tangguh karena dengan kejam menghantam tubuh trio Yue San. Celepuk. Ketika tubuh mereka secara pribadi mengalami serangan itu, trio Yue San akhirnya mengerti betapa menakutkannya itu. Pertahanan di tubuh mereka langsung hancur ketika ki dan darah mereka bergejolak di tubuh mereka. Mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah segar, karena tubuh mereka seperti layang-layang dengan tali yang putus, yang dengan liar terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah melihat trio Yue San tiba-tiba jatuh setelah satu langkah dari Lindong, serangkaian terengah-engah terdengar, dan moral pasukan dari Gang Serigala Darah juga anjlok. Desir. Sosok menyesal Han Zong jatuh ke tanah, kilatan ganas melintas di matanya saat ia menyeka darah di sudut mulutnya. Cih. Tombak kuno di tangan Lindong menyentuh tanah, saat dia menatap ke arah tiga sosok menyedihkan yang telah jatuh ke tanah. Alisnya tiba-tiba mengerut, saat mental energinya yang kuat merasakan serangan yang sangat kecil namun berbahaya dengan cepat mendekat. Bang! Tatapannya berkedip, ketika tombak kuno di tangan Lindong tiba-tiba dan dengan kejam menghantam tanah di depannya. Sebuah gelombang kejut Yuan Power emas samar yang bisa dilihat dengan mata T3L4 Nge 4 nanogram meletus, sebagai tanah beberapa meter sebelum Lindong benar-benar meledak. Cahaya kuning samar didorong paksa keluar dari tanah, berubah menjadi sinar cahaya, karena merobek udara dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Memancarkan aura yang sedikit menakutkan bahkan Lindong, dan menembak ke arahnya. Dong! Tombak kuno menikam,
Ketika ujungnya cepat berputar, berubah menjadi pusaran yang melingkar di sekitar cahaya kuning, sambil menetralkan kekuatannya. Saat pusaran menghilangkan kekuatan, cahaya kuning dengan cepat meredup, sebelum akhirnya berubah menjadi benda kecil seperti belati, yang seukuran ibu jari dan kuning tua. Lindong merasakan aura yang sangat tajam dari objek kecil ini. Benda ini akan membuka lubang berdarah bahkan pada orang seperti dirinya jika dia tertembak. Yang paling penting, objek ini hampir tidak terdeteksi, alat yang sangat baik untuk memasang serangan diam-diam. Harta karun jiwa berperingkat rendah. Lindong mengulurkan jari dan menekan pisau gergaji seukuran ibu jari ini, saat ia merasakan sensasi sedingin es yang menyebabkan tangannya sedikit gemetar. Keheranan melintas di matanya, saat dia tersenyum ke arah Han Zong yang pucat dan berkata, aku tidak berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki harta seperti ini. Karena memang begitu, tidak pantas bagiku untuk tidak menahan diri. Petik 2. Saat kata-katanya diucapkan, tangannya membalik dan pisau gergaji itu disimpan ke dalam tas Qiankunnya. Ketika Han Zong melihat ini, pemandangan di depan matanya sejenak berubah menjadi hitam, saat dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar. Moyun Blade ini adalah harta karun Black Python Mountain miliknya.